Luar biasa. Penyerahan berita acara. Bagus nih. Jangan. Maksud, Bu. Makanya Bapak Ibu sekalian. Anu Mas Wadik. Angdi, Mas Wadik nanti. Dinyatakan sah oleh kedua asesor. Untuk selanjutnya mohon persediaan kedua asesor Pak Prof Iskandar dan Ibu Prof Erna untuk memberikan masukan ya tentu untuk pengajarnya pada prodi ya magister pendidikan bahasa Inggris. Mohon perkenannya Pak Prof dan Ibu Prof untuk memberikan masukan untuk pengembangan tersebut. Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita menyepakati berita acara dan menandatangani bersama, yang artinya tidak ada dusta di antara kita ya. Semua sudah selesai. Kami juga bisa pulang dengan aman tentunya ya. Ya karena kalau tidak aman kan bisa ditahan di bandara gitu. Saya tahu besok masih ada yang mempermasalahkan beberapa butir terpaksa penerbangan harus ditunda. Jadi kita usahakan selesai hari ini dan alhamdulillah sudah selesai. Secara umum saya kira seperti saya isyaratkan tadi ke Prof. Kondel, istilahnya yang tidak ditanyakan tidak perlu di apa namanya ya karena nanti memperpanjang masalah saja. Ya. Saya kira secara umum UNTAD ini sangat secara kualitas saya pikir dosennya juga kalau kita lihat sebagian mungkin lebih dari separuh dosennya itu gelarnya PhD ya. Waktu itu alumni luar negeri juga itu luar biasa itu. Tadi saya waktu sama Pak Mukrim, nampaknya Pak Mukrim ini alumni Inggris ya. Saya malah nggak sempat ke Inggris Pak. Walaupun juga saya sempat lulus di Scotland, tapi karena waktu itu saya merasa Australia itu kampung kedua saya, ya saya kembali lagi ke sana. Tidak memilih kampung baru, ya, karena takut bermasalah ada mungkin harus beradaptasi lagi ya dengan suasana baru. Sementara kalau ke Australia waktu itu relatif lebih gampang. Maka waktu saya mau dijemput di bandara saya bilang untuk apa? Ini kan kampung saya, kamu nggak perlu jemput saya. Nah itu Pak Mukrim luar biasa ke New Zealand, lalu ke Inggris. Karena ada pertukaran Ya, pola. Pak Kamarudin juga dari Australia, Pak Prof. Ya. Nah, luar biasa ya. Jadi sangat memungkinkan untuk mengembangkan program studi S2 ini ke area lebih baik lagi. Ya. Kita tidak ragu akan potensi yang bisa dikembangkan. Kampus UNTAD ini secara kalau kita bicara sarpas itu luar biasa. Tapi saya ada satu yang saya kritisi soal sarpas ini yang biasanya orang tidak perhatikan Pak. Saya itu makanya saya sering ke toilet. Setiap gedung yang saya kunjungi saya ke toilet. Ada yang memang panggilan alam, tapi ada juga panggilan lain. Panggilan lain itu adalah melihat toiletnya. KTP
kategori saya, ini itu belum terlalu bersih Pak. Ini maaf ini. Tidak ada yang standby di situ ya. Seperti di bandara itu kan setiap kita masuk ada lagi yang Janitor, ada janitor. langsung bersih lagi kan itu. Cleaner. Tapi bukan itu, bukan airnya yang saya permasalahkan. Saya itu suka melihat ke atas. Di atas itu banyak Spiderman. Saya kira yang dari luar negeri itu paham kenapa bisa saya lihat itu. Sama-sama kita pahami ya. Artinya kalau seperti Pak Mukri tadi kita ya kita sama-sama punya pengalaman soal itu. Jadi toilet itu bukan apanya Pak. Kalau ada Spiderman itu kalau kita yang laki-laki tidak terlalu masalah ya. Kalau ibu-ibu yang masuk dan tiba-tiba ada Spiderman-nya itu bisa bermasalah, bisa histeris dan pingsan. Nah, itu. Kalau kita laki-laki gampang lagi tangkis aja itu kan itu. Spider Woman. Nah itu ya, itu secara biasa orang tidak permasalahkan itu, tapi saya kebetulan melihat itu. Makanya hampir semua kali yang saya datang kemarin itu saya masuk ke toilet. Di saat mungkin ya saya toilet dan saya perhatikan. Karena termasuk bagian yang sangat apa istilahnya? Sangat penting ya, sangat penting untuk kita ini karena itu tempat yang paling sering kita kunjungi juga, ya. Paling sering kita kunjungi itu, bahkan mungkin lebih soalnya itu, sehingga itu perlu diperhatikan ya minimal mungkin air yang apa itu bisa ada pel di sana yang bisa ini selalu dipersiapkan. Secara landscape ini luar biasa, kampus ini sangat luas dan banyak yang bisa dikembangkan tentunya. Kekurangan ruangan tentu bukan jadi masalah ya, sehingga Bapak bisa menerima mahasiswa itu. Kalau seperti di kami S2 kami itu 5 kelas setiap tahun Pak, ya S2 ya, S3 itu 2 kelas. Nah mungkin Bapak juga bisa itu membayangkan menerima banyak ya. Kalau dipikir di sini kan di Palu, Bapak soalnya relatif tidak ada saingan. Tidak sama seperti kami di Makassar, banyak sekali yang sudah menyelenggarakan itu. Jadi harusnya bisa, jangan sampai turun Pak ya, jangan sampai turun animo mahasiswa. Permasalahan kemarin itu karena mereka tidak ada beasiswa ya. Ini juga yang perlu diperjuangkan. Bagaimana S2 itu bisa ada beasiswa. Kalau seperti kami di UNM itu, barangkali mahasiswa itu rata-rata menerima beasiswa. Nah, itu dengan berbagai skema ya. Sekarang malah masih ada itu saya lihat link yang dibagi ke saya hari ini itu masih terbuka untuk mendapatkan beasiswa. Ada linknya yang kebetulan juga saya dibagikan dan itu saya kira UNTAD ini perlu mencari ruang untuk itu. Apalagi Bapak ini kan punya merwali ya yang bisa di tanda petik di tekan-tekan sedikit Pak. You harus kasih ini, kalau tidak you pulang sore. Berkali gitu ya. Entah bagaimana cara memasakkannya, tapi karena Bapak yang lebih ini, jangan justru kami yang menikmati itu Pak. Jadi dulu, jadi kami punya program studi pendidikan bahasa Mandarin. Iya. Mahasiswa kami itu semester 5 itu sudah ada semua di Morowali mengikuti Praktikal. MBKM, tetapi plus dapat gaji pula dia. Pulang klien ke SKS, bawa juga uang pulang, itu luar biasa itu. Dan ada yang bahkan biasa bilang, boleh nggak saya tambah lagi, Prof? 1 semester lagi, nggak boleh, itu harus pulang.
kasih kesempatan lagi kepada adikmu itu. Kayaknya harus gantian itu. Kecuali nanti kalau sudah selesai, kamu diminta lagi ke sana, silakan. Dan kerjanya relatif lebih mudah karena mereka hanya menjadi penerjemah para pekerja asing yang Masuk Mandarin. notabene banyak di Cina ya. Itu didampingi Pak oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Pergi belanja di Indomaret, ditemani menerjemahkan apa yang dia mau. Ya dari situ juga dibelikan juga apa-apa. Kan saro-sarona menemani itu tentunya. Ya. Ini karena Sulawesi Tengah yang sebenarnya secara de facto memiliki Morowali ini ya perlu. Saya sudah ada tapi mungkin perlu lagi di apa ya? Ya. Istilahnya harus ada daya bargaining ya yang lebih tinggi soal ini ya, supaya mahasiswa itu bisa dapat beasiswa. Karena ini kan sebenarnya yang membuat mereka kadang-kadang mundur karena harus membiayai sendiri gitu. Terkait tadi sudah mahasiswa ya, tapi nanti dilengkapi oleh Ibu Prof karena apa namanya, saya secara umum saja, nanti ditambahkan bagian-bagian mana yang dianggap penting. Nah, terkait pelibatan mahasiswa dalam penelitian saya kira sudah oke, tetapi yang agak kurang juga menurut saya publikasi mahasiswa. Nah, kalau bisa diperbanyak saja jurnalnya Pak, supaya ada apa namanya, ada tempat untuk mereka mempublikasikan karyanya, dan itu juga berimbas pada dosen pembimbingnya ya, bisa jadi penulis kedua atau penulis korespondensi, lalu bisa diklaim di Remon kan begitu ya. Kami di bahasa Indonesia itu ada kurang lebih 4 jurnal, salah satunya sudah Q1 namanya Ijole ya. Itu sudah Q1 Pak, dan sudah setengah mati juga kita mau menerbitkan di situ, termasuk saya juga susah ya. Jadi, tapi karena tidak ada juga gunanya lagi buat saya, maksud saya, karena itu tidak bisa dipakai oleh internal untuk berbesar. Jadi sebaiknya justru teman-teman misalnya dari UNTAD bisa memanfaatkan itu ya. Nanti kita bantu bisik-bisik teman yang mengelola itu kan, kalau ada ya, karena itu jurnal dibawa kendali fakultas kami. Nah, cuma memang kita selama ini tidak terlalu banyak tercampur ya, karena apa ya. Tapi kalau ada hal-hal yang krusial bisa kita ya. Kalau saya mengambil manfaat dari jurnal ini hanya setiap remunerasi saya dapat poin 9 poin dari itu, yakni secara reguler apa namanya itu, chief editornya itu mengirim bukti mereview 3 artikel, walaupun saya tidak kerja Pak, tapi 9 poin otomatis. Kalau tidak, awas. Jadi itu bonusnya buat saya gitu. Selalu dapat 9 poin dari situ. Lumayan Pak, 9 itu susah itu. Kalau menguji mahasiswa S1 itu 0,25. Ya, jadi harus 4 baru bisa dapat 1. Sementara ada ini yang sudah gelondongan 9. Nah itu. Saya kira itu yang apa namanya dari saya, dan saya serahkan ke Ibu Prof Erna untuk menambahkan bagian rekomendasi ini secara lebih detail. Silakan Prof.
mari sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kegiatan AR telah selesai dan berita acara juga sudah kita sepakati bersama. Semoga nanti banyak membawa berkah baik bagi pendidikan secara Amin. pribadi maupun bagi lembaga dan juga bagi kami. Ya. Terkait dengan saran ataupun rekomendasi tadi secara umum sudah banyak disampaikan oleh Prof. Is. Ya. Ada beberapa tambahan saja. Tambahan ini saya peroleh dari baik membaca dokumen maupun membaca lapangan. Yang terkait SDM adalah teknik. Teknik itu nampaknya mereka juga perlu mendapatkan kesempatan untuk pengembangan karir Pak Dekan. Salah satu yang disampaikan itu mereka kepengen lanjut untuk lanjut studi ya, barangkali dengan pemberian keringanan beasiswa atau dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan training ya, untuk membantu meningkatkan efisiensi kompetensi mereka. Dan itu saya sebenarnya juga mancing-mancing, itu berat sekali mereka mengeluarkan itu. Jadi mancingnya itu ya agak lama, itu baru yang terakhir itu saya bilang kayaknya ada yang mau disampaikan ya gitu. Terus akhirnya alhamdulillah itu keluar. Bagi saya itu penting gitu ya. Jadi kalau misalnya SDM dosen itu mendapatkan kesempatan emas ya untuk bisa lanjut studi, saya kira SDM yang menjadi supporting sistem lembaga ini juga perlu mendapatkan perhatian yang equal. Selanjutnya lagi yang terkait dengan mahasiswa, kemarin saya juga sudah menyampaikan bahwa animo mahasiswa untuk masuk itu memang kurang ya. Kalau tadi Prof. Is itu berusaha untuk caranya adalah nge-push ya, nge-push Morowali ya, sebagai bagian dari Sulawesi Tengah gitu ya. Mungkin cara lainnya adalah kan ini sudah punya kerjasama dengan lembaga-lembaga mitra lokal ketika mahasiswa melakukan kegiatan magang untuk S1. Jadi ini saya kira dari situ juga nanti bisa bisa dipakai sebagai sarana untuk promosi S2 di sini. Artinya di sini juga ada S2. Barangkali para guru-gurunya ingin studi lanjut jadi ini ya, sudah ada subjek PMK. Oke. Ini hari kedua, hari terakhir ini Pak Dekan ini luar biasa akuntabilitas tanggung jawab ya, menemani ya staf dosen dan anak asing dua. Ya, sebentar ini hari terakhir Pak Dekan ya. Iya, terakhir mudah-mudahan Iya, mudah-mudahan Pak Dekan prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris meraih akreditasi. Amin. Amin amin. Mudah-mudahan insyaallah. Amin. Baik, terima kasih Prof. Saya lanjutkan. Ada lagi catatan yang sedikit lagi dari sama dengan poin nomor 1, sama dengan sini juga Prof. Nomor 8, visi dan visioner. Itu aja. Kalau yang ini saya bosan di mana? Apakah memang ya karena kan sudah apa ya? Ya visinya kan tadi sudah sangat jelas ya Prof. Ini Pak Kaprodi sibuk sekali. Tadi malam jam 1 tidur. Ini tim Garcep. Dipimpin Pak Samsul, Pak Wadek, Wadek Bidak, Wadek Biduk, Pak Warwin, teman-teman yang ada waktu. Tadi saya mengajar pagi, walaupun ada jam mengajar, tetap datang ke gedung serbaguna, tanggung jawab kita.